Dear bright people, untuk kamu para perantau ilmu atau yang sudah ada niat atau rencana untuk melanjutkan kuliah lagi ke luar negeri, apalagi dengan beasiswa ya, tentu kita harus berkonsentrasi penuh sebab ada target bahwa kita harus lulus tepat waktu. Tapi terkadang distraksi demi distraksi itu datang dan salah satunya itu seperti homesickness atau kangen rumah. Saya ada pengalaman datang ke sebuah workshop mengenai homesickness di kampus yang ketika datang itu merasa biasa-biasa saja. Setelah ikut pelatihan itu malah merasa homesick. Mau dengar pengalaman saya? Yuk bersama saya Dimas P. Muharam di Perantau Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bright people, salam sehat, bahagia dan juga sukses selalu untuk kita semua. Masih dari kota Adelaide, South Australia, menemani saya studi S2 Master of Education di University of Adelaide. Ya, ngomong soal distraksi ya. Distraksi ini sebetulnya kan banyak ya teman-teman. Apalagi untuk yang sedang studi di luar negeri dan dia tidak membawa keluarga, buat yang sudah berkeluarga, atau mungkin masih single tapi ya pasti namanya di rumah juga punya keluarga ya, entah orang tua atau saudara atau mungkin pacar ya, LDR dengan pacar. Nah, distraksinya itu pasti banyak, ya kan? Distraksinya tuh pasti banyak dan salah satunya adalah homesickness, kangen rumah. Dan apa ya, perasaan homesickness sebetulnya adalah sesuatu yang ya dalam konsep human well-being atau mental health itu ada sesuatu yang wajar ya, namanya orang itu datang ke sebuah tempat yang baru dengan situasi yang berbeda, suasana berbeda, orang-orang yang berbeda, itu pasti ada sebuah adaptasi. Dan adaptasi itu kadang-kadang tidak smooth. Banyak yang smooth atau lancar, tetapi banyak juga yang tidak smooth gitu ya. Dan distraksinya itu kadang bisa mengganggu secara studi kita. Dan saya punya pengalaman sendiri. Jadi saya itu memulai studi S2 saya itu ya tidak smooth banget gitu ya. Jadi saya lulus, dapatkan beasiswa di tahun 2021. Lalu ikut ada namanya itu pre-departure training. Kalau di Australia Awards ada pre-departure training. Jadi untuk para awardee itu kayak dikasih pelatihan dulu gitu. Untuk pelatihan meningkatkan nilai IELTS dan juga academic writing. Nah, tapi yang harusnya kita ditargetkan bisa berangkat bulan Juni, yaitu di semester 2 tahun 2021, tapi belum bisa berangkat karena bordernya masih close. Sampai pada akhirnya ada informasi dadakan. Di bulan Desember itu Australian government akan membuka bordernya. Nah, langsunglah pihak Australia Awards Indonesia itu langsung mengadakan briefing, langsung mobilisasi, langsung mempersiapkan bagaimana agar kemungkinannya student-student yang lama nyangkut ini, baik yang angkatan saya atau ada juga loh angkatan sebelumnya, angkatan tahun 2000, bahkan ada dari tahun 2019, karena yang dia harusnya berangkat di awal tahun 2020, tapi pas mau berangkat tuh pas banget border close, jadi itu lebih parah sih. Dan akhirnya dipersiapkan sesegera mungkin. Yang idealnya itu butuh kayak waktu selama 3 bulan atau 4 bulan untuk persiapan itu, tapi waktu itu dikebut yang baru dimulai Desember, itu kita target bisa berangkat di Februari. Dan khususnya buat saya, karena saya ada disabilitas, itu biasanya buat student with disability itu diberangkatkan agak lebih cepat dibanding sama student yang lain, karena ya diasumsikan bahwa kita butuh lebih banyak waktu buat adaptasi, buat orientasi dan lain-lain ya. Seperti itu. Jadi apalagi buat saya yang kondisinya ada seorang PNS yang tidak lebih fleksibel dibanding dengan award yang lain itu yang dari private sector. Jadi misalnya kita ya pasti butuh perizinan, mengurus paspor biru ya kan, paspor dinas, lalu juga ada SP Setnek, terus juga ada exit permit, oke banyak deh itu kan prosesnya. Jadi tidak sefleksibel itu, apalagi juga harus ada medical check up dan lain-lain untuk visanya. Dan saya juga waktu itu berangkat dengan carer saya,
adik saya, dan visa carer itu jadi tidak terlalu cepat dibanding dengan visa student jadinya. Jadi yang harusnya saya tuh bisa berangkat di akhir Januari itu belum bisa berangkat karena visa carer atau visa student guardiannya adik saya itu sebagai pendamping itu waktu itu belum granted. Jadi belum bisa berangkat, ditunda lah gitu ya. Yang tadi udah mau dibeliin tiket sama pihak Pastoral Awards in Indonesia tapi belum jadi. Akhirnya setelah itu jadi tuh visa adik saya jadi, dan mulai harusnya bisa berangkat di awal Februari. Tapi pada saat itu kita kan waktu itu masih harus tes PCR untuk keberangkatan itu, apalagi ke luar negeri, masuk bandaranya. Ternyata hasil PCR-nya saya positif COVID, adik saya negatif. Oke, akhirnya tiketnya dibatalin, akhirnya kita isoman dulu selama 2 minggu. Lalu tes lagi, udah dibeliin tiket lagi, gantian adik saya yang positif, saya negatif. Aduh, akhirnya gagal lagi. Dan akhirnya kita baru bisa berangkat itu di akhir Februari, yang harusnya bisa prepare minimal tuh sebulan sebelum mulai kelas, tapi akhirnya seminggu sebelum mulai kelas kita baru bisa berangkat. Dan itu betul-betul distraksi banget sih, Bright People. Jadi ya dari kita itu waktu itu sibuk nyari accommodation, temporary accommodation, karena kita ibaratnya udah datang telat nih, udah pasti udah kalah rebutan sama yang lain student-student yang pada datang. Terus juga ya pindahan ke akomodasi yang baru, lalu juga orientasi dengan lingkungan kampusnya karena saya butuh mobilitasnya kan. Lalu juga dengan cuacanya, waktu itu pas datang itu lagi awal musim gugur kalau nggak salah ya. Ya betul, end of summer, jadi awal musim gugur dan udaranya udah lumayan dingin kalau di Adelaide gitu. Terus ya banyak hal-hal lain yang butuh adaptasi. Terus juga ya tadi akhirnya ada tinggal jauh dengan keluarga. Saya dulu selalu perbandingannya itu adalah ketika saya dulu kan juga pernah di Adelaide juga selama 3 bulan untuk mengikuti short course program di kampus yang berbeda, tapi dengan waktu itu di Flinders University. Itu tahun 2013. Nah, saya dulu sih berpikirnya bahwa ya biasa-biasa aja selama 3 bulan juga kayaknya smooth-smooth aja, lancar gitu ya. Tapi ternyata ada situasi yang berbeda gitu loh. Sekarang situasinya adalah saya sudah berkeluarga dan sudah punya 2 anak, dan anaknya masih kecil-kecil. Pas saya tinggal itu, anak pertama saya itu umur 2,5 tahun, lalu yang kedua itu baru setengah tahun, 6 bulan gitu. Dan harus saya akui, di semester pertama itu saya lumayan disaster ya. Ngerjain tugas itu kayak banyak stuck ya. Kayaknya sih di luar juga pasti ada faktor beradaptasi ya dengan akademik, yang di dunia akademik yang baru, karena terakhir saya tuh lulus S1 tahun 2012, jadi udah hampir 10 tahun saya nggak bersinggungan dengan dunia akademik, dan akhirnya masuk ke dunia akademik lagi, apalagi di Western akademik ya yang berbeda juga pastinya. Dan banyak penyesuaian, saya tugas banyak keteteran gitu kan, dan betul-betul disaster deh semester 1, dan alhamdulillah dapat banyak bantuan dan bisa ya survive lah semester 1 itu. Dan tapi setelah saya itu sama teman-teman di semester, kayaknya kapan itu ya, lupa, kayaknya akhir-akhir semester 1 ya, itu ikut ada workshop mengenai homesickness, dan kita di sana belajar tentang homesickness yang tadinya itu merasa kayaknya baik-baik aja deh ya, meskipun resultnya itu ya tadi efeknya ya ternyata memang gak terlalu bagus gitu ya, banyak sering stuck, terus kayak merasa aduh susah mikir dan lain-lain gitu ya. Ternyata setelah ikut homesickness itu ya disadari atau tidak disadari itu homesickness itu ada ternyata, dan setelah ikut pelatihan itu kita malah menjadi sadar kalau kita tuh jangan-jangan kita tuh homesick. Jangan-jangan ternyata homesick, ternyata kangen rumah, kangen keluarga, dan bukan hanya kangen itu ya, dengan situasi yang berbeda, dengan orang-orang yang berbeda, dan akhirnya membuat performance kita tuh jadi tidak optimal gitu loh. Dan itu yang satu hal yang perlu kita
ini ya, anticipate gitu masalah distraksi dengan homesickness itu loh. Dan ternyata dengan hanya sering telepon gitu ya, apalagi ya namanya keluarga itu ya, ketika ditinggal itu awal-awal juga pasti ya ada friksi lah pasti lah, yang namanya ditinggal biasanya bersama lalu jauh gitu kan, pasti ada friksi sedikit lah, namanya dinamika dalam rumah tangga tuh biasa seperti itu. Tapi ya tadi, dengan hanya telepon, dengan hanya ngobrol itu sebetulnya ya tetap tidak menggantikan namanya sebagai manusia itu kita biasa nyentuh anak, biasa ngendong anak, biasa nyiumin anak gitu kan. Itu, dan juga ya pastinya dengan istri juga lah. Itu nggak usah disebut, itu ada satu paket lah ya. Kalau ngomongin anak tuh pasti ada satu paket juga sama istri lah. Ya ternyata tetap beda lah ya, tetap beda, dan itu menjadi sebuah distraksi dalam studi kita. Dan caranya apa gitu ya? Caranya apa ya? Salah satunya dengan tadi ya, selain kita coba cari teman juga di sini, mungkin kita ikut acara dengan komunitas di sini juga, dan salah satunya dengan ini, dengan sharing, dengan speak up. Saya waktu itu juga beberapa kali bikin video di YouTube juga, lalu juga sharing via podcast juga gitu, dan itu seperti stress release buat saya. Jadi kalau anak sekarang itu bilang ya apa, healing ya. Nah, healingnya buat saya itu dengan sharing, dengan ngomong itu ya, meskipun tidak mengurangi beban akademik ya, tapi minimal akan ada sebuah beban di dada tuh yang terangkat sedikit lah. Apalagi kalau misalnya dapat apresiasi, dapat komentar atau feedback dari para pendengar, wah itu sangat berarti sekali gitu ya. Jadi itu sharing saya, pengalaman saya mengenai distraksi saat studi gitu ya. Distraksi saat studi yang mengganggu konsentrasi, dan ternyata itu ada, dan salah satunya adalah homesickness. Dan bagaimana untuk mengatasi itu ya, dengan tadi kita coba beradaptasi, dan ya harus punya goalsnya apa ya, semoga semuanya bisa cepat selesai dan bisa cepat pulang lah gitu. Dan ini masih bagian dari tantangan 30 hari bersuara tahun 2022 dari The Podcaster Indonesia, yang bekerja sama juga dengan komunitas Podcaster Netra Indonesia. Dan terima kasih buat kami sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk mendapatkan update terbaru dari podcast Perantau Ilmu ini, dapat di subscribe atau follow Perantau Ilmu. Cara aja ketik Perantau Ilmu di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, atau platform-platform podcast lain kesayangan kamu. Dan kalau misalnya kamu ada pertanyaan atau mau interaksi dengan Dimas, bisa di Instagram saya di @dimastereducation, gabung ya, Dimaster Education, atau juga email ke me@dimasmuharam.com, R-nya 1, me@dimasmuharam.com. Oke, Dimas is signing out. Thank you and see ya.